Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan asal-usul dikumandangkannya azan. Namun sebelumnya, buat rekan-rekan dan teman-teman yang belum subscribe channel kami ini, bantu subscribe agar kami lebih semangat untuk mempelajari tentang agama Islam. Di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari islamnu.id, diketahui munculnya azan sebagai penanda waktu sholat bermula ketika Nabi Muhammad berkeinginan mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Tetapi beliau belum juga menemukan cara tersebut. Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat. Namun beliau belum juga menemukannya, kata seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid, dikutip dari islamnu.id. Pada mulanya, ketika masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Tetapi ketika waktu sholat tiba, tak seorang pun yang memberitahukannya. Para umat Islam langsung sholat tanpa adanya penanda sebelumnya, seperti seolah-olah sudah saling mengetahui. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya agama Islam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang tinggal jauh dari masjid, sementara lainnya mempunyai kesibukan yang bertambah sehingga tak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Melihat hal tersebut, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW lantas memberikan usulan untuk membuat penanda waktu sholat. Dengan adanya penanda waktu sholat, umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan akan tetap menjalankan sholat tepat pada waktunya. Beragam ide untuk penanda waktu sholat diusulkan kepada baginda Rasulullah, mulai dari lonceng seperti orang Nasrani, trompet seperti orang Yahudi, hingga menyalakan api yang tinggi agar umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid dapat melihatnya. Tetapi semua usulan tersebut ditolak oleh baginda Rasulullah SAW. Mengutip dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham 2018, diketahui seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bercerita bahwa ia baru saja bermimpi melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng memiliki seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar sholat dilaksanakan. Namun, setelah yang berjubah tersebut memberikan saran padanya untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat tiba. Serangkaian kalimat azan yang dimaksud yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW lantas meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajari Bilal bin Rabah cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, sahabat Nabi Umar bin Khattab yang sedang berada di rumah mendengar seruan tersebut. Umar bin Khattab kemudian segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa dirinya pun bermimpi tentang hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid.
Umar bin Khattab bermimpi azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW disebutkan telah mendapat wahyu tentang azan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid. Sejak saat itulah azan resmi dijadikan penanda masuknya waktu sholat khusus untuk umat Islam. Menurut pendapat yang lebih sahih, azan pertama kali disyariatkan di kota Madinah di tahun pertama Hijrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.